Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara pengelolaan BUMDes untuk peningkatan potensi sosial ekonomi masyarakat desa. Di Indonesia terdapat lebih dari 74.000 desa. Namun berdasarkan data dari Kementerian Desa, hingga akhir tahun 2019 baru berdiri lebih dari 40.000 BUMDes. Artinya masih banyak desa-desa yang belum mendirikan BUMDes. Kami menemukan beberapa alasan mengapa banyak desa belum mendirikan BUMDes atau sudah mendirikan BUMDes namun tidak berkembang. Bahkan ada juga yang tidak berjalan. Di antaranya alasan-alasan tersebut, yang pertama, kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa dalam memahami konsep dasar tentang BUMDes. Yang kedua, ketidakmampuan menemukan potensi ekonomi yang ada di desa untuk dijadikan sebuah peluang usaha. Yang ketiga, ketidakmampuan pengelolaan keuangan usaha dan kurangnya keberanian dari pemerintahan desa dalam menyertakan modal untuk BUMDes. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bersama bagaimana mendirikan BUMDes atau mengembangkan unit usaha BUMDes dengan pemahaman yang utuh, langkah yang benar, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha BUMDes. Secara terbuka, pada kali ini kita akan kaji bersama tentang sebuah entitas ekonomi di desa yang bernama Badan Usaha Milik Desa atau biasa kita sebut dengan BUMDes. BUMDes dapat hadir di antara lembaga ekonomi yang ada di desa yang saling menguatkan. BUMDes juga dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa yang menguasai hajat hidup warga desa, sehingga perekonomian desa akan kuat dengan adanya BUMDes. Nah, sudah lebih dari 5 tahun undang-undang desa efektif berjalan. Seharusnya undang-undang ini menjadi peluang bagi desa untuk memulai babak baru. Mengapa? Karena undang-undang ini dengan tegas mengamanatkan asas pengaturan desa, yakni asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Melalui dua asas tersebut, tanah lokal yang ada di desa dihormati dan diakui oleh negara, sehingga desa dapat mengakses, mengontrol, dan memanfaatkan aset dan potensi yang ada di desa secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan mandat undang-undang desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa, pengembangan potensi dan aset desa, peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat desa, serta pemajuan perekonomian masyarakat desa. Dengan asas rekognisi, pemerintah menentukan arah kebijakan untuk mengakui, menghormati, dan memperkuat BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi desa melalui tindakan yang nyata sejak tahun 2015, yakni transfer dana APBN ke desa atau yang disebut dengan dana desa. Nah, dana desa itu dapat digunakan oleh desa salah satunya untuk memperkuat BUMDes. Demikian juga dengan asas subsidiaritasnya dengan menetapkan kewenangan lokal berskala desa, sehingga desa dapat mengambil keputusan secara lokal untuk kepentingan desa, yakni dalam mendirikan, menetapkan, mengelola, sampai membubarkan BUMDes. Cukup melalui musyawarah desa dan peraturan desa atas prakarsa desa sejak undang-undang desa berlaku. Dorongan dari pemerintah untuk berdirinya BUMDes di setiap desa semakin kuat melalui pemberian hibah untuk modal BUMDes. Pemerintah juga melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar serta memberikan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alamnya yang ada di desa. Beberapa desa telah menjadi contoh dan model karena BUMDesnya mampu memberikan keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat. Nah, contoh BUMDes ini ada BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Namun desa tidak boleh gegabah dan latah dalam mendirikan BUMDes. Nah,
desa, khususnya pemerintah desa, perlu benar-benar mengkaji potensi dan tantangan yang dihadapi jika ada BUMDes di desanya. Yang perlu kita ingat dalam Undang-Undang Desa pasal 87 ayat 1 tertulis bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Harus dilakukan pengajian terlebih dahulu sebelum mendirikan BUMDes. Menjadi sangat penting karena menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat desa. Nah, dengan adanya BUMDes, perekonomian desa akan bergerak tumbuh seperti BUMDes Desa Langgeran Kabupaten Gunung Kidul yang berhasil mengelola aset wisata Gunung Api Purba sebagai unit usaha utama. Kemudian mampu menggerakkan kesadaran masyarakat desa dengan munculnya usaha-usaha baru seperti homestay, pengelolaan coklat, produksi susu kambing, dan berkembang paket-paket wisata lainnya berbasis budaya dan potensi yang ada. Nah, keberadaan BUMDes Desa Langgeran ini bisa bersinergi dengan lembaga ekonomi yang sudah ada seperti koperasi dan UMKM, sehingga keberadaannya tidak mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Justru BUMDes ini saling menopang dan saling menguatkan. BUMDes juga dikelola dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama modal sosial. Inilah yang menjadikan BUMDes Langgeran berkembang hingga kini. Sehingga keberadaannya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. BUMDes memiliki peran yang sangat strategis dan menggerakkan perekonomian desa. Setidaknya ada 3 peran utama yang dapat dijalankan oleh BUMDes. Pertama, untuk meningkatkan layanan umum bagi masyarakat desa. Jenis usaha yang bisa dilakukan adalah dengan bisnis sosial. Sebagai contoh, BUMDes Karangrecek Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat desa. Kedua, meningkatkan pemanfaatan aset desa, misalnya BUMDes Desa Panggung Harjo Kabupaten Bantul yang memiliki unit usaha penyewaan gedung pertemuan. Dan yang ketiga, memberi dukungan bagi usaha produksi masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini kan. Saat ini masyarakat mengalami kesulitan menjual produknya, maka usaha perdagangan dapat dijadikan pilihan sehingga dapat menguatkan usaha-usaha masyarakat seperti yang dilakukan oleh BUMDes Bumi Dewan Daro Kabupaten Kebumen yang usahanya memasarkan konveksi produksi masyarakat. Disinilah posisi dan peran BUMDes yang seharusnya berada, sehingga warga desa merasa memiliki terhadap BUMDes dan desa semakin meningkat mendirikan BUMDes. Hal itu juga merupakan upaya untuk mengubah paradigma pemerintah desa dalam memanfaatkan aset desa. Nah, aset desa bisa berupa barang dan uang, atau dana desa inilah yang kita sebut mewirausahakan APBDes. Dengan adanya BUMDes, desa dapat menyerahkan barang milik desa atau sebagian dana desanya kepada BUMDes sebagai investasi. BUMDes akan menjadikannya sebagai modal, dan dari hasil usaha tersebut sebagian keuntungannya akan diserahkan kembali kepada desa. Nah, sebagai pendapatan asli, semakin meningkat pendapatan asli desa, maka upaya kemandirian keuangan desa akan semakin terwujud. Anggaran desanya tidak hanya bergantung dari transfer pemerintah maupun pihak lain. Desa yang mandiri secara keuangan akan menjadikan desanya yang lebih bermartabat. Jika desa kita ingin bermartabat, maka mendirikan BUMDes adalah pilihan yang tepat. Pada akhirnya, kedaulatan desa benar-benar akan tercapai sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga akan menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi pemerintah desa, yakni adanya sisa lebih penggunaan anggaran, sebab dananya bisa diinvestasikan ke BUMDes untuk keberlanjutan APBDes. Keberadaan BUMDes harus mampu meningkatkan pendapatan asli desa. Sebagian keuntungan BUMDes
yang diserahkan kepada pemerintah desa dimasukkan ke dalam salah satu jenis pendapatan, sehingga pada saat pemerintah desa memulai siklus keuangan desa, pada saat perencanaan disitulah dapat diperkirakan berapa pendapatan asli desa yang berasal dari bagi hasil keuntungan BUMDes. Modal BUMDes yang bersumber dari dana desa harus dianggarkan terlebih dahulu, yang kemudian dikelola secara terpisah oleh pengurus BUMDes. Maka BUMDes memiliki kewajiban memberikan sebagian keuntungannya kepada pemerintah desa yang nantinya dituangkan dalam anggaran desa dan anggaran dasar rumah tangga. Sekian perjumpaan kita kali ini, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.